Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, calon siswa baru kelas 7 SMP Negeri 2 Waitenong yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bertemu dalam rangka untuk mengikuti kegiatan Masa Pembekalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMP Negeri 2 Waitenang. Anak-anakku sekalian, pada sesi ini kalian akan bersama-sama dengan Bapak mempelajari sebuah pokok bahasan ataupun materi, yaitu pendidikan berkarakter ataupun kepribadian. Sebagai penghantar, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak yaitu Samsul Hadi Anur, atau yang biasa disapa oleh kakak-kakakmu dengan sebutan Pak Sam. Di SMP Negeri 2 Waitenong ini, Bapak mendapatkan tugas dari kepala sekolah, yaitu menjadi wakil kepala di bagian kurikulum atau biasa disebut dengan sebutan Wakakur atau Waka Kurikulum. Anak-anakku sekalian, MPLS adalah sebuah kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru. Karena dengan mengikuti MPLS, kalian dinyatakan sudah menjadi siswa. Karena tujuan diadakannya MPLS ini adalah untuk memberikan pembekalan ataupun persiapan kepada seluruh peserta didik baru agar memiliki pengetahuan yang sama, pemahaman yang sama tentang bagaimana pendidikan dan model pembelajaran di tingkat sekolah menengah. Karena sebelumnya kalian adalah siswa sekolah dasar yang tentu saat ini berbeda bagaimana cara, model pembelajaran, dan hal-hal yang lainnya. Anak-anakku sekalian, di pelajaran ini atau di materi ini kita akan bersama-sama nanti menggali, mencari informasi tentang bagaimana kita membangun dan mempertahankan kepribadian kita agar memiliki kepribadian yang positif, atau dalam bahasa agama disebut dengan akhlak. Dan kepribadian yang positif atau yang baik disebut dengan akhlakul karimah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, dalam materi ini Bapak membagi kepada beberapa bagian. Maksudnya adalah agar kita lebih mudah memahaminya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian pembangunan karakter. Yang kedua, tujuan dari pendidikan karakter. Yang ketiga, dimensi-dimensi karakter. Dan yang keempat adalah sumber nilai pembangunan karakter. Marilah anak-anakku sekalian, kita buka sesi materi ini dengan bersama-sama mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tentang pengertian pembangunan karakter. Pembangunan karakter atau dalam bahasa Inggris disebut dengan character building adalah sebuah proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan membentuk tabiat, watak, sifat, atau kejiwaan, akhlak, milik seseorang sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, membangun kepribadian seseorang atau karakter seseorang itu adalah sebuah proses. Artinya bahwa membangun kepribadian karakter seseorang itu membutuhkan waktu. Karena disebut dengan proses, kita melewati tahapan demi tahapan. Maka ini disebut dengan proses. Seseorang tidak serta-merta dia menjadi baik. Begitu pula tidak langsung seseorang itu menjadi jahat. Tapi ada prosesnya. Awalnya kurang baik,
menjadi agak baik. Lanjut kemudian menjadi baik. Begitu pula orang mempunyai karakter yang tidak baik, itu pun berproses. Dari baik menjadi kurang baik, menjadi tidak baik. Pertanyaannya, apakah bisa Pak orang berubah karakternya? Bisa, sangat bisa. Dan yang paling berpengaruh dalam merubah karakter kita adalah pergaulan atau teman dalam hal ini, lingkungan. Maka hati-hati kita memilih teman, memilih sahabat, memilih lingkungan, memilih tempat bermain. Karena itu bisa membentuk dan merubah karakter kita. Maka sebenarnya anak-anakku sekalian, teman itu adalah guru dalam pembentukan karakter. Lingkungan adalah sarana, media dalam membentuk karakter. Kalau kalian berteman dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kalian akan menjadi orang yang baik. Kalian berteman dengan orang-orang yang jahil, yang malas, maka insya Allah kalian pun akan menjadi orang-orang yang jahat dan malas. Maka oleh karenanya, ingat anak-anak sekalian, membangun karakter adalah sebuah proses. Dan dalam proses ini ada yang sangat menentukan. Di antaranya adalah teman. Siapa temanmu? Lingkungan. Di mana kalian bermain? Oke? Maka oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam memilih teman, karena sejatinya bermain, bergaul, itu adalah bagian dari mendidik, membangun karakter. Ketika kita salah memilih, maka kita akan sama saja kita sudah menjerumuskan diri kita pada pendidikan karakter yang tidak baik. Yang selanjutnya, anak sekalian, yang kedua, tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, memiliki akhlak yang mulia, bermoral, memiliki toleransi, mempunyai jiwa gotong royong, mempunyai jiwa patriotik, kepelawanan, kemudian berkembang secara dinamis. Selanjutnya, memiliki orientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu berdasarkan asas negara kita, yaitu Pancasila. Maka anak-anakku sekalian, tujuan kalian dididik pribadinya, tujuan kalian dididik karakternya, tujuan kalian diberikan nasihat, maka sesungguhnya adalah agar kalian menjadi manusia-manusia yang memiliki nilai manfaat. Karena sesungguhnya, kata Rasul dalam agama Islam, sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki manfaat bagi sesamanya. Maka orang yang memiliki karakter yang positif, maka insya Allah kalian akan menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang positif, dan nantinya kalian akan memberikan manfaat yang baik, manfaat yang dibutuhkan oleh sebanyak-banyaknya manusia. Maka ketika kalian, teman-temanmu, dan lebih banyak lagi temanmu memiliki karakter yang positif, maka insya Allah akan terbangun masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik, maka insya Allah akan berkembang lebih luas, lingkungan yang lebih lebar lagi, menjadi desa yang penduduknya memiliki pribadi yang baik, dan lebih luas sampai dengan negara yang penduduknya, rakyatnya berakhlakul karimah. Maka anak-anakku sekalian, alangkah indahnya ketika kita bermain, memiliki teman, mempunyai tempat tinggal di lingkungan orang-orang yang baik. Maka luar biasa, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kita sakit, maka kita akan ada yang menjenguk. Kita butuh bantuan, akan ada orang yang datang dengan ikhlas hati menolong kita. Kita ada yang kurang, kita membutuhkan sesuatu, ada orang-orang yang siap datang, membantu, mencukupi apa yang kita butuhkan. Ini ketika kita menjadi orang baik, memiliki teman-teman yang baik, dan hidup di lingkungan yang baik. Tapi ketika sebaliknya, kita menjadi pribadi yang na'udzubillah min dzalik tidak baik, memiliki teman-teman yang tidak baik, dan hidup di masyarakat yang masyarakatnya mayoritas tidak baik, maka yang terjadi sebaliknya. Apa itu? Ketika kita sakit, boro-boro ada yang mau nengok. Ketika kita membutuhkan, boro-boro ada yang bantu. Ketika kita punya sesuatu,
bahkan bisa jadi itu hilang, dicuri, dan seterusnya. Maka ayo punya semangat. Bagaimana kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang baik, dari waktu ke waktu menjadi baik, kemudian mengajak teman-temanmu yang kurang baik menjadi baik. Maka luar biasa kalian akan berkumpul dalam sebuah komunitas, sebuah pergaulan anak-anak yang baik. Insya Allah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, dimensi-dimensi karakter yang baik. Nah, bagaimana kita memunculkan karakter yang baik? Maka dalam hal ini kita mulai dengan karakter mulia. Karakter mulia atau terpuji diartikan dengan individu, seseorang yang memiliki pengetahuan tentang potensi, kemampuan yang ada pada dirinya. Di mana orang yang memiliki potensi ini mempunyai ciri anak-anak sekalian, yaitu dia memiliki kepercayaan diri. Jadi kalau kamu merasa tidak pede, kita sebut minder seperti itu, maka solusinya agar kamu punya rasa percaya diri itu adalah dengan menggali, memahami potensi kita. Ingat, setiap bayi yang lahir Allah berikan kemampuan, Allah berikan potensi. Maka tidak ada anak-anakku sekalian, anak yang full pada dirinya penuh kekurangan. Anak yang full pada dirinya penuh dengan kelebihan. Tidak ada. Setiap ada kelebihan, maka Allah berikan kekurangan. Begitu pula sebaliknya. Jadi seperti itu. Kamu yang selama ini minder, maka stop mindermu. Karena kalau kamu terus minder, kamu nggak akan berkembang. Kamu tidak akan maju. Tidak akan menjadi orang yang sukses. Bagaimana caranya, Pak? Mulailah dengan menggali potensi kemampuan yang ada pada dirimu. Baik di bidang akademik, pelajaran, atau olahraga, ataupun keterampilan tanganmu yang lainnya. Kita gali agar kita bisa memiliki rasa percaya diri. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang percaya diri adalah kritis. Apa itu? Akalnya berfungsi. Dia mau berpikir lebih. Orang saat ini malas berpikir. Maka orang yang percaya diri itu adalah orang yang mampu menggunakan pikirannya, akalnya lebih banyak dari kebanyakan orang-orang. Maka anak-anak sekalian, kalau kita sudah bisa berpikir kritis, berpikir secara jeli, teliti, maka kita akan punya kemampuan namanya analisis, menganalisis. Akan muncul yang disebut dengan kreativitas. Ya, akan muncul kalau sudah kreatif itu inovatif, menginovasi, menemukan hal-hal yang baru. Jadi seperti itu. Mampu berpikir kritis, memunculkan kemampuan untuk menganalisis, menghasilkan pemikiran yang kreatif, dan tentunya menjadi pribadi yang inovatif. Luar biasa. Dimulai dari mana? Memiliki karakter yang positif. Berikutnya, anak-anakku sekalian, ciri karakter mulia yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri itu apa? Mampu berdiri sendiri. Dia tidak menyandarkan kebutuhannya pada orang lain. Dia tidak manja. Dia mampu mengeluarkan, mempunyai semangat mengeluarkan apa yang dia miliki untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki. Maka itu mandiri. Maka jangan malas. Lawan dari mandiri itu manja. Hati-hati dengan manja. Ya, anak-anak sekalian. Berikutnya adalah pemberani. Tentu dalam hal ini adalah berani pada hal-hal yang positif. Ya, beranilah kalau kamu memang benar. Beranilah kalau memang kamu di pihak yang benar. Tapi meskipun kamu benar, tapi tentu keberanian ini harus dilakukan dengan hal-hal yang baik, yang positif. Jangan sampai menyakiti orang lain. Yang berikutnya, anak-anak sekalian, bentuk dari karakter mulia itu adalah dapat dipercaya. Luar biasa, dapat dipercaya, atau ini adalah aspek dari sifat jujur. Disebutkan bahwa ini adalah mata uang yang akan berlaku di mana-mana. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, ayo jujur, belajar jujur, ya. Berikutnya ramah, murah senyum, kemudian punya semangat, ya, punya rasa disiplin, ulet, gigih, artinya tidak mudah menyerah. Ini adalah contoh-contoh dari karakter akhlak mulia, ya, seperti itu. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, nilai karakter itu dibagi menjadi beberapa hal, ya. Pertama adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Maka menjaga hubungan dengan Allah adalah dengan satu, melaksanakan apa yang Allah perintah. Ibadah, sholat, puasa, laksanakan. Itu bentuk kita menjaga hubungan pada Allah.
Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mencuri, berbohong, dan hal-hal yang lainnya yang buruk, itu dibenci Allah. Maka jauhi itu. Dua, adalah hubungan dengan diri sendiri, personal. Maka lihat anak-anak, badanmu memiliki hak. Hak untuk istirahat. Mata punya hak untuk istirahat. Ya, perut punya hak untuk diisi. Badan kita punya hak untuk diistirahatkan. Maka jangan kalian terbawa nafsu, game terus-menerus, sehingga kewajibanmu untuk menjaga dirimu, hak untuk istirahat dilupakan. Berikutnya, hubungan dengan sesama. Dengan bergaul dengan cara yang baik, bergaul dengan cara yang tidak menyakiti, itu adalah cara kita menjaga hubungan dengan sesama. Berikutnya adalah hubungan dengan lingkungan. Jaga kebersihan, ya, jaga lingkungan kita. Ini adalah wujud kita mencintai lingkungan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sumber nilai pembangunan karakter. Sumber yang pertama adalah agama. Orang yang agamanya baik, maka akan tercermin dari ibadahnya. Oke? Orang yang agamanya baik akan tercermin dari perilakunya. Karena tidak ada agama satupun yang mengajarkan tentang perilaku yang jahat. Semua agama mengajarkan perilaku yang baik. Semua agama mengajarkan kita menjaga toleransi. Maka anak-anakku sekalian, ciri orang yang agamanya baik dapat dilihat dari satu. Ibadahnya baik. Sholat 5 waktunya terjaga. Puasanya dilaksanakan, dan seterusnya. Dua, tercermin dalam perilakunya, akhlaknya juga baik. Jadi tidak mungkin orang yang agamanya baik, itu perilakunya tidak baik. Ya, perilakunya tentu baik. Yang kedua, sumber dari pembangunan karakter, itu adalah Pancasila, sebagai dasar negara kita. Ingat anak-anakku sekalian, Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai agama yang ada di negeri kita. Maka mengamalkan Pancasila, mengamalkan agama, mohon maaf, sama saja kita sudah mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Maka pahami nilai-nilai dalam Pancasila. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus meyakini sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bahwa ada Allah, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Tiga, sumber nilai pembangunan karakter adalah budaya. Kita berasal dari suku apapun tentu memiliki model, memiliki aturan, memiliki nilai-nilai yang ada dalam budaya, tradisi, suku kita masing-masing. Yang orang Semendo, dia punya nilai-nilai budaya. Orang Sunda punya nilai-nilai budaya. Maka nilai-nilai inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita jaga. Agar apa anak-anak sekalian? Kita tidak kehilangan identitas kita. Jangan sampai orang Semendo tapi tidak paham kesemendoannya. Orang Jawa tidak paham dengan Jawanya. Ya, contoh paling nyata adalah orang yang sudah mulai kehilangan identitasnya adalah tidak bangga menggunakan bahasa daerahnya. Lebih suka ngomong dengan bahasa Indonesia. Ketika diajak ngomong bahasa daerah, saya nggak tahu. Jangan sampai seperti itu. Cinta bahasa Indonesia wajib, tapi menjaga kelestarian budaya itu juga kewajiban kita sebagai generasi penerus. Yang keempat adalah tujuan pendidikan nasional. Maka tujuan pendidikan nasional adalah menyiapkan manusia yang sesungguhnya, yang mempunyai daya saing, yang berakhlakul karimah. Maka anakku sekalian, ingat, jadilah pribadi yang baik dengan menumbuhkan karakter yang positif. Yang berikutnya adalah agama yang baik itu terwujud dalam diimplementasikan dalam tindakan, baik itu ibadah maupun perbuatan. Yang selanjutnya, sekalian, dari semua hal itu, ini menjadi tugas kita. Ketika kalian menginginkan menjadi pribadi yang baik, maka ayo bersama-sama kita belajar untuk memperbaiki diri. Sebagai penutup dari materi ini, anak sekalian, ada tugas akhir bagi kalian. Ini nanti menjadi tugasmu, silakan dipahami. Kalian membuat rangkuman dari materi ini, kemudian kalian mencari bagaimana cara memperbaiki perilaku yang tidak baik menjadi baik, dan yang tidak kalah pentingnya, saya ingin melihat nilai kejujuranmu. Sebutkan perbuatan tidak baik yang biasa kalian lakukan. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih. Mohon maaf mungkin tidak bisa sangat luas karena memang keterbatasan
waktu kita nanti akan kita sambung lagi dalam pertemuan tatap muka. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa masuk kembali ke sekolah dengan keniatan, dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan persiapan yang maksimal. Terima kasih. Bapak tunggu tugasnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.